Hai guys, kembali lagi di channel aku, yaitu channel Lauren Syaka Prista. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cus, kita lanjut ke cerita. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001, suasana di daerah Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Begitu pula di daerah suasana Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Lalu di kamar 135 Rosenda, ada dua orang berbincang santai, yaitu Rio, pengusaha asal Jakarta, berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan Baturaden. Menurut Rio, prospeknya cerah. Di hadapannya JJ Suraji mendengar saja sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Hari itu bahkan sempat menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira berpotensi didirikan kawasan perumahan. Di kamar itulah perbincangan lalu dilanjutkan. Obrolan sebenarnya juga tidak terlalu serius, karena suara dari televisi yang menyala cukup keras. JJ meladeni perbincangan itu semata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Lalu, tiba-tiba saja JJ merasakan sebuah pukulan yang sangat keras menghantam kepalanya. Jadi, gila. Begitu keras hingga darah mengucur dan membuat ia tak sadarkan diri lagi. Pasti pakai benda tajam kan, dengan keras banget. Dalam beberapa pukulan saja kepala JJ sudah remuk. Bisa dibayangkan kan guys, sampai kepalanya tuh remuk, padahal kan ini keras ya guys. Darah dan isi kepala berhamburan, percikannya mengenai kursi, meja, bahkan sampai ke dinding. Gila, ini pembunuh sadis banget. Gak kebayang sih ya. Tubuh ayah 3 anak yang sudah berusia belasan tahun itu akhirnya tergolek bersimpah darah di kursi. Setelah melihat itu, Rio langsung membuang martil di lantai. Ia meraih selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang berlepotan darah. Jadi tangan yang untuk memukul tadi itu kan terkena bercakan-bercakan darah guys. Nah, setelah itu lalu kain merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korban. Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi dan cuci tangan di wastafel. Dengan tanpa bersalahnya dia telah membunuh orang dengan cara memukul. Dia pun sampai membersihkan tangannya di wastafel dengan santainya kan. Gak habis pikir. Lalu tok tok tok, Pak JJ, Pak JJ. Terdengar pelayan hotel memanggil-manggil sambil mengetuk pintu kamar, ya kan? Suara yang sempat membuat Rio terkejut. Dan Rio pun menyaut, "Sebentar, saya masih mengobrol-ngobrol," katanya, menjawab sambil terus membersihkan tangannya yang berlumuran darah itu. Pelayan pun langsung pergi karena mendengar perkataan itu. Merasa situasi sudah aman, Rio pun bergegas. Ia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak.
lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, sempat diliriknya arloji milik korban, dilepas dan ditaruhnya dalam saku celana. Gila, sumpah, udah ngebunuh masih ngambil barangnya pula, ya kan, gila emangnya. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya beberapa langkah menjelang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Mana? Pak JJ, Pak." "Oh, dia di kolam renang," jawab Rio. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, ia terus melangkah ke depan hotel, arah parkiran mobil. Jawab itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang, apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang milik korban. Pan itu juga merasa janggal, karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. "Tunggu, Pak," pelayan itu pun berteriak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Ia langsung menyusul Rio ke parkiran. Teriakan itu membuat Rio panik dan berusaha memasuki mobil, tetapi petugas keamanan hotel sudah curiga ada ketidakberesan dan langsung sigap memburunya. Rio pun terpancing melawan mereka dan dengan kekerasan. Rio pun mengamuk membabi buta, menyerang petugas sapam dan petugas lobi lainnya. Timbun kegaduhan di ruang parkir yang segera menarik banyak orang di sekitar hotel untuk menengok. Mereka pun berkelahi dengan sapam, dengan petugas lobi, lalu banyak orang yang berdatangan dan membantu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Semula orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun. Wajahnya babak belur dan sampai berkucuran darah. Lalu Rio diamankan dan dengan cara diikat di pos keamanan. Tapi ia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Dan seluruh petugas pun sigap, sekaligus dengan penuh emosi, karena setiap hari mereka menghadapi kondisi itu. Lalu setelah Rio diamankan, petugas lobi pun mencari Pak JJ yang tidak kunjung keluar atau tidak kunjung ditemukan. Lalu dia masuk ke dalam kamar 135 menggunakan kunci cadangan. Saat dibuka, pemandangan di dalam sudah mengenaskan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi, ditutupi spray dan selimut yang bercucuran darah. Lalu darah berceceran di lantai, di dinding. Para pegawai hotel merasa tegang melihat kenyataan itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama polisi pun datang ke TKP melihat kejahatan yang serius dan korban tewas bersimbah darah. Mereka segera mengontak kantor di Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap. Hari itu Baturaden yang sehari-harinya adem ayem mendadak gempar. Lalu semula para petugas polisi itu tidak pernah menyangka jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony, buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gila ya guys, berarti dia sudah buronan 3 daerah, berarti dia sudah sering membunuh, lalu melakukan kekerasan. Gimana tak lihat? Segera setelah mereka mendapatkan kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alek Bulu, kelahiran Sleman 2 Mei 1978 ini. Laki-laki bertubuh kecil, ia dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-hari ia dikenal tak banyak bicara, meski juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Walau ia lahir di Sleman, Jogja, Rio bukan keturunan Jawa. Rio atau yang sering disebut Alek ini ayahnya berdarah Maluku, sedangkan Bulo diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ia tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Juga tak banyak yang mengenal
pribadi Rio. Asal-usul yang tidak jelas. Kepada keluarga istrinya, ia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta, lalu pernah pula ikut kakaknya yang lain di Medan. Untuk pada usia Rio 12 tahun, dia diusir dari rumah akibat ada konflik masalah dengan orang tuanya. Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya, sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya sebagai anak. Lalu ia hidup bersama ibu angkat, Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Mungkin karena keluarganya, mungkin ya, karena ayahnya sikapnya waktu kecil, jadinya dia temperamen. Lalu Rio pernah bekerja, yaitu tempat pekerjaan terakhirnya merupakan tempat pembuatan surat kendaraan palsu atau SNK atau BPKB. Lalu polisi menggerebek tempat itu yang membuatnya nganggur dan dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Lalu dia berkenalan di percetakan untuk jaringan pemalsuan surat-surat kendaraan. Dalam beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Jadi dari awal pekerjaannya sudah tidak benar ya guys. Dari awal sampai dia pun membunuh di kota-kota lain. Mungkin karena satu, latar belakang yang tidak jelas, yang kedua karena mungkin orang tuanya yang salah mendidiknya, lalu yang ketiganya dengan lingkungan, kebiasaan di tempat kerja dia. Lalu untuk kehidupan sehari-hari dari kecil hingga dewasa terbentuk sifat ya guys. Jadi menurut aku sih ini bukan kesalahan dia juga bukan gimana ya, dia salah tapi juga bisa dikatakan salah karena sudah menjadi kebiasaan dari dia kecil, dari didikan juga gitu sih. Dari aksi kejamnya, Rio selalu memukul kepala korban, tepatnya di bagian belakang sebagai sasaran paling mematikan. Umumnya korban tewas akibat trauma benda keras. Belakangan media massa menjuluki sebagai Rio Martil atau Martil Maut. Gila emang. Dia bisa membunuh orang karena hanya tersinggung karena omongan, percakapan semata. Jadi ya emang harus diamankan ya guys, meresahkan warga ya kan. Berdasarkan bukti-bukti pada tanggal 14 Mei 2001, Rio divonis mati. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat, katanya kepada para wartawan saat mendapat vonis tersebut. Lalu Rio menjalani hukumannya di LP Kedung Pani Semarang, ya kan, di tempat tinggal saya sendiri ya kan, Semarang, baru tahu saya kan. Sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan. LP gempar setelah pada 2 Mei 2005 Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan, tulang tengkorak retak dan kulit kepala sobek sepanjang 5 cm, lebar 0,9 meter. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah, ada noda-noda percikan darah. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan langsung mengarah pada Rio karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit, polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian, tepatnya pukul 9:30 malam, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan air menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang
menyinggung hati Rio dan mengakibatkan dirinya pun tewas. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi, petugas langsung koordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimpah darah dan tidak bernyawa. Setelah malam itu, Rio dipindahkan ke sel khusus untuk diisolasi dan untuk memperlancar pemeriksaan. Iwan adalah korban Rio yang kelima dan tragisnya Rio melakukan pembunuhan itu tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-27. Gila guys, dia ulang tahun bunuh orang. Orang ulang tahun mah minta kado ya kan, dia ulang tahun kadonya bunuh orang guys. Gila emang. Sementara itu, untuk kelanjutan proses hukum terhadap kasus Rio sebelumnya masih terus bergulir. Namun hasilnya mulai dari tingkat kasasi di MA, gerasi sampai PK tidak menguntungkan Rio. Ia tetap harus menghadapi regu tembak pada tanggal 1 April 2008. Surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artinya Rio harus gelar dieksekusi dalam waktu dekat. Pertemuan selama sekitar 4,5 jam dari pukul 5 sampai dengan pukul setengah 10 pada 4 Agustus 2008 berlangsung mengharukan. Untuk terakhir kali Rio bercengkrama dengan anak-anaknya yang sudah terasa semakin tumbuh besar sejak terakhir kali ia memeluk mereka. Lalu sebelum diadakannya eksekusi, Rio mendapatkan 3 permintaan terakhir. Permintaan yang tidak seberapa ini mungkin dapat memuaskan hati Rio sebelum dia dieksekusi. Rio juga sempat berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi yang membutuhkan. Kematiannya akhirnya menjemput, yaitu tepat 8 Agustus 2008 pukul 00.30. Rio dieksekusi oleh 12 anggota regu tembak di desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Pada hari itu, si martil maut pun telah dieksekusi dan untuk lumayan meringankan beban-beban pada rakyat yang resah akan kelakuannya. Mungkin cerita martil maut ini bisa jadi pelajaran kita ya guys. Jadi kita nggak bisa gampang tersinggung atas omongan orang yang mungkin gak mengenakan kita. Mungkin kita boleh marah, tapi kita gak boleh sampai melakukan kekerasan. Ingat, kriminal itu tidak baik, apalagi sampai membunuh, ya kan? Mungkin sekian ceritaku hari ini tentang Rio Martil. Lanjut di cerita selanjutnya. Sampai ketemu besok lagi. Bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye.